Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal salah satu hal yang kadang kita anggap biasa, padahal luar biasa. Yap, apalagi kalau bukan wisata alam Indonesia. Kadang kita pengen banget ke luar negeri gitu kan, tapi lupa kalau di negeri sendiri itu surganya dunia. Jadi kita bakal buktiin kenapa sih Indonesia itu begitu keren. Em, Pertama-tama saya mau kenalin dulu ada beberapa narasumber di sini ya. Pertama ada eh, Kak Sri Rezeki. Ah, Ya, kakak ini berasal dari KPU Kabupaten Samosir. Yang kedua ada Bang Surya. Halo, Ya, Bang Surya ini dari KPU Simalungun ya Bang ya. ya benar Bang. Oke, yang selanjutnya ada Kak Umay Putri. Kak Umay Putri ini dari KPU Labuan Halo, Batu ya Kak ya. betul. Betul. Dan yang terakhir ada Kak Syahbella Amanda dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, begitu juga saya adalah CPNS dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke, langsung saja ke topik pembahasan kita tentang wisata Indonesia. Oke, ke pertanyaan pertama deh. Eh, ke saya mau tanya ke Kak Syahbella Amanda. Kak, sebagai generasi muda nih, yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia itu apa sih? Iya, oke. Halo semuanya. Menurut aku ya, apa yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia sebenarnya banyak ya. Banyak hal yang bisa membuat kita itu sangat bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi di antaranya itu adalah kekayaan alam kita yang luar biasa. Seperti keindahan bawah laut di Raja Ampat, megahnya Gunung Bromo, sampai luasnya Danau Toba. Indonesia juga punya keberagaman budaya yang unik loh. Semuanya adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Yang mungkin lebih detailnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya dari narasumber yang lain ya. Oke, ngomongin soal wisata tuh, kita nggak akan bisa eh, spesifik nih kalau kita ngomongin terlalu luas. Mungkin ke Bang Surya nih. Bang Surya, Ya Bang. ngomongin wisata Indonesia nih, ada nggak sih daerah wisata khusus yang membanggakan di Indonesia, Bang? Ah, kalau mengenai wisata khusus yang membanggakan, semua membanggakan sih menurut saya Bang. Cuman ada satu tempat wisata yang menurut saya itu sangat membanggakan, yaitu yang kebetulan di Sumatera Utara ini ya, yaitu Danau Toba. Nah, kalau ngomongin Danau Toba itu eh, pertama itu luasnya nggak main-main ya. Jadi danau ini tuh sangat luas, airnya biru, kemudian dikelilingi pegunungan hijau yang bikin udara segar dan tenang. Kemudian kalau misalnya kita berkunjung ke sana, ya rasanya rasa penat itu semua hilang gitu ya. Kemudian itu yang membuat paling bangganya itu Danau Toba itu unik dan cuma ada di Indonesia. Di sini nggak cuma indah secara alamnya, tapi ada juga budaya ya, khususnya budaya Batak yang sangat kental. Di sana kita bisa melihat rumah adat yang khas, kemudian dengar musik tradisional juga ya. Bahkan kita bisa ikut merasakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu kita bukan cuma datang foto-foto atau jalan-jalan, tapi kita juga bisa semacam belajar gitu Bang, untuk menghargai warisan budaya yang ada di dalam negeri kita ini gitu. Kemudian belum lama ini juga ya ada event-event yang baru aja dilaksanakan di Danau Toba yaitu Trails of the King UTMB. Jadi itu dilaksanakan itu di Gunung Toba ya atau Gunung Pusuk Buhit. Jadi itu sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Jadi bayangin aja pelari-pelarinya itu dari seluruh dunia datang untuk menaklukkan trek Gunung Pusuk Buhit. Nah, terus dan rasa bangga itu nggak cuma soal terkenal atau indahnya ya. Rasanya bangga itu muncul ketika kita menjaga, melestarikan dan ikut menghargai alam. Ya, misalnya kita nggak buang sampah sembarangan ya. Itu menurut saya hal yang sangat sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
menghormati budaya lokal, kemudian juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan gitu, sehingga kita bisa merawat warisan bangsa Indonesia ini sekaligus menumbuhkan cinta tanah air kita secara nyata. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke Danau Toba, di setiap langkah kita itu, setiap napas udara segar di gunung sekitarnya itu kayak pengingat kecil buat kita bahwa Indonesia itu sangat luar biasa, gitu Bang. Wah, menarik, menarik, menarik. Dan setuju sih Bang, kalau Danau Toba itu begitu membanggakan sih, setuju, setuju, setuju. Em, oke. Eh, Kalau kita bedah lebih dalam ya, Danau Toba itu pastinya bukan hanya sekedar genangan air raksasa di Sumatera Utara, bukan? Bagi saya sendiri, eh, Toba adalah simbol ketangguhan alam Indonesia yang menurut saya betul-betul membanggakan, terkhususnya untuk saya yang putra yang lahir di Sumatera Utara gitu. Em, Menurut siapa nih Kak Sri Rezeki nih, mau tanya dong Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana ya melihat keterkaitan antara kemegahan Toba dengan jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, Kak? Boleh dibantu jawab, Kak? Oke, nah benar sekali nih Bang. Toba itu adalah wajah dunia di Tanah Batak. Bayangkan aja nih ya, sebuah kaldera yang tercipta dari letusan dahsyat ribuan tahun yang lalu nih, kini menjadi sumber kehidupan dan pemandangan yang sangat tenang. Di sana ada harmoni antara alam dan budaya. Saat kita berkunjung melihat Pulau Samosir yang berada di tengahnya, itu adalah pengingat bahwa Indonesia punya sejarah geologi yang sangat luar biasa. Rasa cinta tanah air kita itu pun tumbuh saat kita sadar bahwa kekayaan seperti ini tuh tidak dimiliki oleh bangsa lain. Menjaga kebersihan Toba, menghargai adat di sana, itu adalah memang wujud nyata kita menghargai warisan nenek moyang dalam rangka bernegara. Kita ini bangsa yang besar karena alam kita yang memang kaya. Dengan memilih berwisata di dalam negeri, kita sedang membangun kekuatan ekonomi bangsa kita sendiri. Itulah nasionalisme masa kini. Kita tidak perlu lagi angkat senjata, bukan? Cukup dengan menjaga kelestarian alam sebagai wisata kita yang bisa membanggakan Indonesia. Oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Ini juga salah satu yang penting untuk kita ya, apalagi terkhusus generasi muda nih, yaitu menjaga tanah air kita, melestarikan tanah air kita, dan turun terjun langsung seperti menjaga kebersihan tadi yang seperti Kak Seri Rezeki sampaikan ya. Itu sangat penting buat teman-teman pendengar podcast kebangsaan ini juga. Yuk sama-sama kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir dan sekaligus sebagai narasumber terakhir nih, Kak Umay, mau tanya lo Kak, Oh, ya apa ya salah satu bentuk rasa cinta tanah air kita untuk tempat wisata alam yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi atau kakak-kakak abang ini terhadap Danau Toba gitu Kak? Boleh Kak disampaikan salah satu bentuk Kak rasa cinta tanah air itu Kak? Oke, jadi rasa cinta tanah air. Cinta tanah air kan merupakan salah satu nilai dari bela negara nih, teman-teman. Nah, kita itu mencintai tanah air kita itu harus diwajibkan. Jadi, cinta tanah air itu merupakan kewajiban dari seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, sebenarnya apa sih keterkaitan antara cinta tanah air dengan wisata alam seperti Danau Toba nih, misalnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya dari ketiga narasumber tadi itu udah mencakup ya teman-teman. Udah ada yang bilang kita harus menjaga kebersihan, kemudian eh, wisata itu merupakan wajah dari Indonesia agar terkenal nih di seluruh dunia, agar penduduk dunia tahu bahwa di Indonesia itu wisata alamnya bagus loh gitu. Nah, kemudian rasa cinta tanah air itu dapat dibentuk dari internal diri kita sendiri dulu nih. Seperti kita bisa menjaga kelestariannya di dalam misalnya contohnya di Danau Toba tadi di dalam Danau Toba itu kan di sekitar Danau Toba itu banyak sekali masyarakat yang hidup dari Danau Toba itu sendiri gitu misalnya ada usaha-usaha yang dibangun. Nah, wisata alam ini juga merupakan salah satu pendapatan terbesar untuk negara. Jadi kita wajib melestarikannya nih teman-teman. Seperti kita tidak membuang sampah, kemudian kita wajib ikut membudayakan apa sih sebenarnya yang ada di Danau Toba tersebut seperti budaya Batak nih misalnya karena kan Danau Toba itu identik dengan tanah Batak gitu ya teman-teman. Nah kemudian selain itu kita nih sebagai Genji juga harus mempromosikan apa wisata alam yang ada di Indonesia agar terkenal di dunia luar. Kita sebagai Genji itu apa ya dibilang
salah satu ciri khas kita itu adalah bermedia sosial. Nah, kita bisa tuh sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, kita bisa mempromosikan konten-konten tentang wisata alam kita, salah satunya Danau Toba. Jadi masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia saja nih yang tahu ada nih Danau Toba di Indonesia, tapi kita bisa menjangkau masyarakat luar untuk tahu ada salah satu danau terbesar di dunia yang ada di Sumatera Utara. Dan itu juga bisa, apa ya, dibilang juga bisa untuk menunjang pendapatan negara dari wisatawan-wisatawan asing. Seperti itu kira-kira. Waduh, kayaknya semuanya udah diborong sama Kak Uma ini. Tadinya saya mau nyampaikan itu juga nih sebagai closing statement-nya. Ya mungkin itu buat para pendengar podcast Dialog Kebangsaan ini, itulah mungkin sebagai penutup statement kali ini, podcast kali ini untuk kita semua ya. Mungkin obrolan yang sangat seru dan menarik ini, ya Kakak Abang mungkin sangat ingin kita lanjutkan mungkin ya. Eh, Lebih lanjut mungkin tentang banyak hal yang pengen kita bicarain ya. Mungkin tentang banyak hal yang tentang dialog kebangsaan. Tapi ya begitulah, pada Indonesia ini tentu kita tahu kan, penonton itu pengen yang singkat, padat dan jelas gitu kan ya. Oke, mungkin begitu saja ya. Terima kasih Kakak Abang waktu dan tempatnya untuk pertemuan yang sangat singkat ini di podcast Dialog Kebangsaan ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya Kakak Abang.